Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Pada semua pemirsa channel Telaga Maju Farm Cilacap dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua pemirsa Telaga Maju Farm Cilacap diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, untuk semua pemirsa Telaga Maju Farm Cilacap, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita beli kambing lewat online, baik itu lewat Facebook, lewat YouTube, supaya kita nggak kecewa dan pas kambing yang kita beli tiba di rumah pas dengan angan-angan kita yang ada di pikiran dan hati kita. Oke, buat pemirsa Telaga Maju Farm Cilacap, langsung saja kita ke pokok permasalahan, yaitu beli kambing lewat online. Caranya yang pertama adalah kita harus mempunyai kemantapan dalam hati kepada kambing yang akan kita beli dan kepada pedagang atau peternak yang kita tuju. Itu yang pertama, kita harus mantap dalam hati. Dan yang kedua adalah kita pastikan kambing itu sehat walafiat dan gak ada minusnya. Kita harus berani bertanya kepada penjual, Pak, kambing itu ada minusnya enggak? Kita harus tanya begitu. Dan biasanya penjual bilangnya, menurut Bapak minus yang gimana? Biasanya kayak gitu kalau penjual lewat online. Nah, kalau menurut saya itu harus jawab, yang namanya kambing itu harus sehat fisiknya, terutama sehat fisiknya. Dan yang kedua harus nggak ada minus. Contohnya kita harus tanya, kambing itu kena penyakit enggak? Terus kambing itu kurus atau gemuk? Soalnya kurus itu termasuk kambing yang minus. Rata-rata itu kambing kalau kita beli di online itu nyampai di kandang kita itu rata-rata kurus. Makanya dari itu kita harus tanyakan kambing itu kurus atau enggak. Itu yang penting. Dan yang ketiga adalah kita harus tanya TB kambing tersebut dan umur. Itu jangan lupa. Kita tanyakan TB-nya berapa. Seumpama kita tanya, Pak, kambing itu TB-nya berapa? Seumpama TB-nya 80. Nah, kita cari perbandingan di kandang kita. Ada nggak kambing yang di kandang kita TB-nya 80? Kalau ada, itu nggak beda jauh sama yang mau kita beli. Harus ada perbandingan. Dan umur itu harus kita tahu.
bahwa biasanya umur itu kalau kambing umur antara 4 bulan sampai 5 bulan itu rata-rata itu TB itu rata-rata kalau kambing yang biasalah nggak jumbo banget itu rata-rata TB-nya itu antara 65 sampai 70 itu antara kambing 4 bulan sampai 5 bulan. Dan kalau kambing yang jantan, itu kalau kambing udah poel itu biasanya kan umur 14 bulan sampai 15 bulan. Makanya dari itu kalau kambing sudah poel itu rata-rata kalau kambing yang normal, ini jenis PE loh. Kalau jenis PE yang normal itu biasanya TB-nya itu di atas 90. Berarti kalau kambing udah poel kok TB-nya di bawah 90, itu kambing perawatannya kurang bagus atau dari gen yang kurang bagus. Itu TB dan umur. Dan yang keempat, usahakan beli kambing lewat online. Itu kalau bisa itu bayar setelah kambing sampai di kandang kita. Jangan sesekali kita bayar dulu atau transfer dulu uang kambing belum datang. Soalnya zaman sekarang itu banyak sekali penipuan dalam jual beli kambing. Itu kalau bisa kita belinya kambing sudah sampai baru kita bayar. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu harus ada perjanjian sama pedagang. Maksudnya perjanjian kayak gini. Kadang kita beli kambing menurut pedagang udah positif hamil. Tapi setelah sampai di kandang kita pelihara sampai berapa bulan itu malah gagal hamil. Makanya dari itu harus ada perjanjian. Seumpama kita beli kambing seharga 5.000, kita harus ada 5.000 itu kambing bunting, kambing hamil. Nah, perjanjiannya itu kita harus sama pedagang. Harga 5.000 itu kan harga kambing hamil. Nah, kalau nggak hamil itu kan di bawah 5.000. Makanya dari itu kita harus perjanjian. Pak, seumpama ini gagal bunting di kandang saya, apakah Bapak mau mengembalikan berapa persen dari pembelian kambing itu? Itu harus ada perjanjian kayak gitu. Dan ya dari kami selaku sesama peternak cuman memberi saran supaya kalau beli kambing yang baik itu ya kita langsung ke kandang. Tapi kalau kepengin beli online lewat Facebook atau lewat YouTube, ya kita harus sejeli mungkin kita memilih kambing. Dan kalau bisa itu belinya ke peternak langsung atau ke farm-farm yang udah besar. Walaupun farm-farm yang udah besar biasanya kalau beli kambing itu harus ada DP dulu. Itu menurut saya itu nggak masalah. Karena pengalaman saya beli kambing ke farm-farm yang besar itu DP dulu walaupun berapa persen. Kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua peternak-peternak pemula
atau yang ingin mau berternak terutama kambing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami dari Telaga Maju Farm minta tolong kepada semua pemirsa, tolong di subscribe, di like, dan bila perlu komen. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.